semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di Buyek Channel. Baik teman-teman, di sini teman-teman kita tidak akan pernah ada habisnya untuk membahas permasalahan AC inverter, mengenai error dan juga bagaimana tips untuk kita supaya mudah memperbaiki permasalahan pada AC inverter ya, khususnya merek LG. Baik teman-teman, saya harapkan sebelum kita membahas masuk pada topik yang paling sangat-sangat kita nantikan ini, saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buyek Channel, karena saya akan memberikan video-video tutorial baik seputaran permasalahan AC inverter, AC biasa, dan juga mesin cuci, TV, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman, secara eksklusif saya akan membahas nih permasalahan yang paling sering teman-teman tanyakan kepada saya, Bang, AC saya error CA05. Di sini saya akan mengungkap dan juga memberikan tips solusi bagaimana cara memperbaikinya seputaran permasalahan itu, karena saya sudah banyak juga buat video-video perbaikannya. Nanti akan saya letakkan link di deskripsi video-video cara memperbaiki AC error CA05. Baik, di sini saya akan membahas kepada kalian seputaran permasalahan AC inverter yang baru-baru ini saya dapati di lapangan. Permasalahannya dengan model T10 EV4. Jadi teman-teman, kalau kalian memperbaiki AC inverter, kalian harus pastikan terlebih dahulu model-modelnya, karena berbeda model nanti dia softwarenya berbeda ya teman-teman. Contoh misalnya T10 EV4, dia berbeda dengan T10 EMV, beda ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian hasil smart diagnosis permasalahannya timbul error CH05 nih. Ada informasi mengenai check communication between indoor dan outdoor unit. Baik teman-teman. Jadi teman-teman, apabila kalian ingin memperbaiki AC yang error CH05 sebenarnya itu cukup mudah. Pertama sekali bisa kalian lihat ya. Pada kasus berikut ini ada kabel. Kalau kalian lihat tuh ada kabel L, ada N, ada C, dan juga ada simbol grounding. Ada satu kabel yang tidak dipasang untuk menuju ke outdoor-nya. Coba pasang dulu dari indoor ke outdoor ya. Apabila nanti hasilnya bagus, berarti permasalahannya ada permasalahan di komunikasi kabelnya. Baik, bisa kalian lihat dari gambar ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk misalnya udah kalian perbaiki kabelnya nih, ternyata tetap juga dia error CA05. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Jadi teman-teman, kalau untuk pengalaman saya, kalau misalnya saya mengalami permasalahan error CA05, sering sekali terjadi kalau nggak kabel PCB outdoor-nya. Coba kalian cek, biasa dia masuk serangga, ada yang terbakar gitu. PCB outdoor-nya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian membutuhkan part PCB outdoor-nya, kalian bisa langsung aja chat saya. Saya akan membantu part untuk kalian bisa mudah memperbaikinya. Di sini teman-teman, jadi secara simple dan mudahnya, apabila error CA05, dia itu ada dua aspek, kabel dan juga PCB indoor maupun outdoor, tapi sering di bagian outdoor-nya. Jadi teman-teman, kalian pastikan dulu pemasangan kabel tidak salah ya. Yang L ke L, N ke N, C ke C, grounding ke grounding. Karena pernah juga saya dapatkan ada kabel yang tertukar dari kabel api dan komunikasinya, ataupun ada kabel yang terputus. Dan saya harapkan lagi kalian jangan menggunakan kabel sambungan dan juga kabel yang dia serabut ya, karena mudah sekali kabelnya itu dia rusak. Diusahakan kabel tunggal, karena dia nanti kan kalian pipanya kalian gabung dengan kabel, kena dia lagi dingin pipa, maka dia akan biasanya terkena kondensasi, maka kabelnya bisa keropos teman-teman. Jadi teman-teman, ada juga nih saya tambahin catatan untuk kalian. Ini ada spek di outdoornya, bisa kita lihat. Bang, bagaimana sih Bang untuk mengisi freon pada AC inverter? Apakah kita patokannya pada normal arusnya atau maksimal arusnya? Baik, ingat, catat dan juga pahami apa yang saya sampaikan ini dengan cermat ya teman-teman. Saat saya melakukan pengisian pada AC inverter, yang paling saya jadikan patokan adalah dulu PSI-nya. Saya kasih dulu PSI-nya di kisaran 100 lebih, 110, 100, 110 gitu. Jadi supaya suhu pada pipanya normal. Karena kalau kita kasih kurang, PSI-nya 80, maka nanti pipanya beku di dalam. Jadi suhunya itu kompresornya sulit untuk ngangkat teman-teman. Jadi freonnya sulit masuk. Jadi tipsnya itu saya kasih dulu hilangin beku pada pipa. Masukkan dulu sekitaran 110, 120, 100 gitulah intinya. Setelah 5 menit saya cus langsung menyesuaikan dengan ampere normalnya saja teman-teman. 5,2, 5,3 pun boleh. Makanya kalau untuk pengisian AC inverter diusahakan sedikit lebih cepat ya, jangan sampai pipanya beku. Kalau kita lama pelan-pelan nanti pipanya beku, setelah sensornya mendeteksi suhu sudah dingin. Jadi gini, kalau misalnya freonnya kurang, kita lama dalam metode pengisian freonnya, nanti dia kan pipanya jadi beku.
Sensor termistor pada indoor mendeteksi seakan-akan kan gini teman-teman. Mana yang lebih dingin? Beku atau uap air? Atau air aja hanya dingin? Pasti kan beku. Maka dia seakan-akan mengira AC-nya itu udah suhunya tercapai. Maka kompresor tadi nggak bisa starting tinggi. Maka dia akan turun menjadi hemat. Makanya tipsnya agak sedikit cepat mengisinya. Supaya pipa indoor tidak beku. Langsung kita masukkan sesuai dengan ampere normalnya. Itu dia teman-teman. Karena banyak juga yang teman-teman kita masih bingung. Tekanan PSI-nya kisaran 130-140 pun bisa. Sesuaikan juga ampernya di normal aja teman-teman. Oke? Jadi mungkin itu saja seputaran permasalahan yang dapat saya sampaikan tadi kepada kalian. Seputaran permasalahan AC error CA05. Dan juga tips mengisi freon pada AC inverter. R32 kasih R32, R410 kasih R410. Pastinya sih sekarang udah R32 ya. Tekanannya saat mengisi ingat kasih 100, jangan sampai pipanya beku. Nanti kompresornya sulit ngangkat. Dia nanti kalau dia beku, dia nggak mau naik stagnan ke ampere 5 atau 4. Dia akan terus berada di 2 ampere. Makanya usahakan jangan sampai pipanya beku. Sedikit lebih cepat pengisian dalam AC inverter. Itu menurut pengalaman saya teman-teman. Tapi kalau kalian ada tips lain, ada kalian trik lain, klik di kolom komentar, kita saling sharing, tidak saling menyalahkan. Kita berbagi. Di sini kita membuka forum diskusi. Apapun yang saya sampaikan ini semua berdasarkan pengalaman saya. Apabila saya ada salah, saya pun mohon maaf dan saya harapkan kalian koreksi semua yang saya lakukan ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf nih. Saya harapkan kalian terus support channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sehingga teman-teman kita yang lain dapat mudah memahami permasalahan AC inverter. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next time video. Dadah!